Sholat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu Indah, jamaah yang di rumah ya. Baru bergabung kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah Papa Sayang sholat yuk. Nah ini ya. Ini kata-katanya tuh judulnya tuh enak lembut. Nah bagaimana harusnya istri itu bersikap kepada anak, suami ya. Untuk mengajak beribadah ini dengan kata-kata yang baik juga. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan lagi kita akan melihat sebuah tayangan ya. Ada pasangan suami istri yang sholat bersama. Wah ini yang perlu dicontoh, silakan. Nurul huda wafana bihusnihi ahyana. Nurul huda wafana bihusnihi ahyana wabilliqa. Nah ini kan kalau kita bicara ya buat Ustazah Syifa nih, perempuan dan juga punya anak nih. Suami istri ini kan ibarat pakaian yang saling mengingatkan. Nah bicara masalah tentang kewajiban ini pasti kalau bicara masalah sholat ini adalah bertanggung jawabannya di akhirat yang kita tahu ini adalah tanggung jawab laki-laki. Tapi bagaimana kalau seandainya anak dan juga suami sering diingatkan juga sama istrinya karena membantu suami ini ternyata masih lalai juga ibadah. Apakah nanti di yaumul akhir istri ini bertanggung jawab juga terhadap sholatnya anaknya dan juga suaminya? Bagaimana penjelasannya? Silakan. Izin para guru semuanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua kita dengan suami kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita dikumpulkan kelak di surganya Allah Amin, ya Subhanahu wa Allah. taala. Amin, ya Rabb. Jadi banyak orang yang pengen masuk surga tapi jangan hanya sendiri. Dia harus masuk surga sekeluarga. Jadi banyak ya seminar-seminar, webinar atau acara-acara dimanapun mengatakan masuk surga sekeluarga. Ayo masuk surga sekeluarga, itu benar. Karena betapa sangat menyedihkan ketika hanya salah satu dari keluarga yang bisa masuk surga, tapi keluarga yang lainnya hanya berada di dalam neraka. Tidak ikut masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24, mereka mengatakan salamun alaikum bima sobartum ketika mereka bertemu di surga. Ketemu Masya Allah kalau kata Said Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Qur'annya, mereka ini seperti reunian. Festival reunian yang sangat besar, udah lama nggak ketemu, udah lama saling rindu-rinduan, kangen-kangenan, ternyata di surga ketemuan. Kita kalau reuni sama teman SMP, SMA kira-kira bawel nggak banyak ceritanya ya? Banyak ceritanya. Apa aja ya? Apa Lo aja anak lo diceritain? berapa? Ih banyak bener anak lo ya Kemarin saya katanya. reunian. Oh Ya reunian. Allah banyak cerita dong. Ya maulid kan malamnya, kita Iya. reunian siangnya. Iya. Jadi apa aja diceritain Apa ya aja diceritain kadang-kadang biasanya. sampai masalah model tas istri, bajunya diceritain ngobrol-ngobrol. Itulah sangat menyenangkan sekali reunian, sudah lama rindu tidak bertemu kemudian bertemu dan saling ngobrol kebahagiaan. Begitu juga nanti di surga. Ketika suami, istri, anak, orang tua, saudara bisa berkumpul reunian. Masya Allah udah lama gak ketemu ya. Salamun alaikum bima sobartum. Masya Allah selamat ya. Selamatan buat kamu. Atas apa yang kamu perbuat, kesabaran yang kamu lakukan dulu ketika di dunia. Jadi orang itu ketika melakukan ibadah itu sabar-sabar. Jadi sabar itu bukan hanya ketika kita menahan maksiat, tapi sabar ketika kita taat atau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat cuman 5 waktu. Tadinya kan 50 waktu ya. Kemudian disyariatkan, diturunkan lagi bilangannya cuman 5 waktu. Itu juga subuh cuman 2 rakaat. Kalau kata orang Sunda itu pang pelit nak 2 rakaat gitu. Masih susah bangunnya Masya Allah. Jadi sebenarnya kesabaran kita itu buah nanti untuk kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri ketika suaminya tidak sholat, anaknya tidak sholat, memang ketika anak sudah balik itu tanggung jawab si anak sendiri. Kecuali kalau belum balik, maka yang menanggung adalah orang tuanya. Lalu bagaimana dengan suami yang bermaksiat tidak sholat, apakah ditanggung oleh sang istri? Kalau istrinya sudah mendakwahinya, menasehatinya, memberikan kabar baik dengan cara lemah lembut, berakhlak, beradab, maka di sini sudah gugur tugas atau kewajiban seorang istri. Karena kan ada hakku zauji al-wajibati ala zaujati, ada hakku zaujati al-wajibati ala zauji. Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri itu adalah watawassau bil haq watawassau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran,
Mas, udah deh nggak usah kita ngutang. Ya, berhutang itu membuat kita sengsara di dunia. Nah, itu mengingatkan dalam kebaikan. Mas, ayo sholat subuh dulu, cuma 2 rakaat kok. Yuk kita berjamaah, insya Allah pahalanya besar nanti. Dunia dan seisinya kalah itu semua dengan sholat subuh kita. Contoh ya, seperti itu. Jadi mengajak suaminya sudah total, sudah maksimal. Tapi kalau suaminya tetap tidak mau menjalankan perintah Allah, maka gugurlah tugas si istri. Yang penting sudah dia dakwahi, sudah dia nasihati. Masalah nanti masuk surga atau tidak, bersama atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa banyak orang yang suaminya di neraka, istrinya di surga. Nauzubillah. Ada kebalikannya, suaminya di surga, istrinya di neraka. Nauzubillah. Tapi mudah-mudahan Allah kumpulkan kita Amin. masuk surga keluarga bersama anak-anak Amin dan amin ya suami rabbal kita. alamin. Nah, tapi dia bicara masalah tentang kewajiban ini ternyata ada kewajiban istri juga untuk membantu mengingatkan. Nah, tadi kalau seandainya mengingatkan ternyata suaminya enggak, berarti udah gugur tugasnya. Tapi kalau sampai enggak mengingatkan malah justru terlena dan asik juga ikutan sama suami enggak beribadah, ya sama-sama bertanggung jawab pastinya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya.